Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan kali ini tentang bahasa Jawa karena sesuai dengan requestan atau yang diminta adik-adik kemarin tentang bahasa Jawa. Pasulayan, pengadarane perkara. Jadi itu kalau setelah kakak searching atau setelah kakak cari di internet, itu merupakan materi dari cerka. Nah, apa itu cerka? Cerka itu merupakan kependekan dari cerita cekak, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah cerita pendek. Nah, apa itu cerita pendek? Nah, cerita cerka yaiku karya sastra awujud gancaran sing ngedharake sarining kedadian saka wiwitan nganti pungkasan. Kanthi tema lan masalah kan diangkat penulis ing cerita. Artinya, cerita pendek adalah merupakan bentuk dari karya sastra yang menjelaskan suatu kejadian mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan dengan tema dan juga masalah yang diangkat oleh penulis di dalam cerita. Nah, ciri-ciri dari cerka itu ada 9. Yang pertama, awujud gancaran. Awujud gancaran itu bentuknya merupakan cerita pendek, maksudnya nggak terlalu panjang kayak gitu. Isinya bab lelakon utawa kedadian ing bebrayan. Isi dari ceritanya merupakan tentang tokoh yang sering terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, ono paraga utama lan paraga panyengkuyung. Ada tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Ngundut pitutur piweling pasemon atau kritik, mengandung unsur kritik dan juga saran, kayak itu nasihat. Yang kelima, dawane cerita kurang luwih 1 nganti 5 kaca. Panjang cerita kurang lebih 1-5 halaman. Ceritanya ringkas, gak terlalu panjang. Gegayutan karo lelakon manungsa, dan itu sering maksudnya itu sering terjadi maksudnya tokohnya itu adalah tokoh manusia. Alir cerita dumadi saka witan kanthi pungkasan. Alur ceritanya dimulai dari pembukaan sampai penutupan. Cocoke paraga mung sithik, banyaknya paragraf hanya sedikit. Nah, itu adalah ciri-ciri dari cerka. Sedangkan struktur dari cerka itu ada 3. Ada pambuka, ada pasulayan, ada pangudare perkara atau prakara. Pambuka artinya orientasi atau pembukaan. Pasulayan artinya kompilasi atau konflik. Nah, di mana part ini atau bagian ini menjelaskan tentang konflik itu sudah dimulai. Kalau pambuka itu sedang memperkenalkan jalannya cerita, masih memperkenalkan. Kalau pasulayan ini konfliknya sudah mulai diceritakan. Terus pangudara prakara adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah tawaran penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian masalah itu dibahas di pangudare perkara. Terus ada unsur intrinsik cerka, unsur yang penting dalam cerita pendek itu ada 7. Ada tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nah, tema itu apa? Tema yaitu inti utawa ide dasari cerita. Artinya inti atau ide dasarnya cerita. Alur yaiku pola pengembangan cerita kan kabentuk saka hubungan sebab akibat. Adalah pola pengembangan cerita yang dibentuk dari hubungan sebab akibat. Kalau latar yaiku papan panggonan, hubungan waktu lan lingkungan sosialis saka kedadian kang diceritakake ana ing cerita. Nah, artinya latar itu ada 3, ada latar papan, ada latar waktu, dan juga latar ini tempat saka kedadian kan diceritakake ana ing cerita. Nih lingkungan tempat ini. Ya. Jadi ada papan itu artinya tempat, waktu itu adalah hubungan, dan lingkungan sosial adalah
latar tentang kejadiannya, ya kayak gitu. Terus yang keempat, tokoh, yaitu paraga ing sawijining cerita. Tokoh itu adalah peraga ataupun orang yang melakukan aksi itu dalam cerita. Yang kelima adalah penokohan, yaitu carane pengarang menggambarake lan njentrekake karakter tokoh ana ing cerita. Adalah bagaimana pengarang menggambarkan dan menjelaskan karakter dari tokoh yang ada dalam cerita. Maksudnya kayak gimana? Misalnya penokohan, ada yang jahat, ada yang baik. Nah, itu masuk dalam penokohan. Kaping nomor 6, sudut pandang, yaitu posisinya pengarang nalika nyeritakake cerita. Ada sudut pandang pertama, sudut pandang kedua, sudut pandang ketiga. Kalau sudut pandang pertama itu artinya dalam cerita pengarang itu menggunakan atau menjelaskan tokohnya dengan kata aku, kayak gitu. Amanat, yaitu ajaran moral utawa pesan didaktis kang bakal dibabar utawa dijlentrekake pengarang marang wong kang maca. Amanat adalah ajaran moral ataupun pesan yang ingin disampaikan dalam cerita untuk pembaca. Nah, tadi kan ada unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah moral yang ada dalam cerita. Itu misalnya ada agama, misalnya tentang mengajarkan cara kita untuk beribadah, ada tentang ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga budaya. Nah, setiap cerita itu memiliki unsur ekstrinsik yang berbeda-beda tergantung dari makna yang terkandung dalam cerita pendek itu. Untuk materi berikutnya, Kak Al akan menjelaskan tentang unggah-ungguh basa Jawa. Apa itu unggah-ungguh basa Jawa? Basa artinya tata krama dalam berbahasa. Nah, sebagaimana kita tahu, basa niku, bahasa itu unggah-ungguhne ana 3, yaiku lugu, alus, dan ngoko lugu, ngoko alus, lan krama lugu. Artinya ada ngoko, ada kromo, ada kromo inggil. Nah, ini artinya ngoko, ngoko alus artinya kromo, kromo lugu artinya kromo inggil. Apa itu ngoko? Yaiku basa ingkang panggunane mboten wonten kecampuran basa kromo. Artinya di sini penggunaannya basa ngoko itu tidak dicampur dengan bahasa krama. Ngoko alus yaiku basa ngoko ingkang panggunane kecampur basa kromo. Ada ngokonya, ada kromonya. Intinya di sini tetap bahasanya halus, cuman tidak yang paling halus. Nah, kayak gitu. Kalau kromo lugu yaiku kabeh tetembungane nganggo tembung kromo ananging wuwane isin nggunakake wuwan basa ngoko. Kromo lugu biasanya digunakan dening bakul ing pasar menawa omong-omongan karo wong kang arep tuku. Nah, ini ternyata dibagi lagi. Yang tadi maaf ralat, ngoko lugu itu benar-benar ngoko yang kalau kasarannya kita gunakan untuk orang yang lebih muda. Nah, ini nggak ada campuran tentang bahasa krama. Kalau ngoko alus itu biasanya kita gunakan kepada teman ataupun kerabat sebaya. Itu pakai ngoko alus, ada sedikit kecampuran bahasa kramanya. Sedangkan krama sendiri itu dibagi jadi 2, ada kromo lugu dan kromo alus. Kalau kromo lugu itu penggunaannya hampir sama seperti misalnya kita menggunakan kromo lugu terhadap orang yang nggak kita kenal tapi umurannya sebaya dengan kita, kayak gitu, itu pakai kromo lugu. Tapi kalau pakai kromo alus, nah ini artinya yaiku kabeh tentembungane kromo kabeh kromo alus digunakake kanggo wong nom marang menawa matur marang wong tuwa, anak buah marang pimpinan, lan wong sing durung kenal. Nah, ini digunakan untuk siapa? Untuk orang yang lebih tua atau kepada orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Apa sih gunanya kita belajar bahasa? Nah, gunane basa krama ing padinan yaiku kanggo nunjukake rasa hormat kalih wong ingkang luwih tuwa utawi ingkang sing dihormati. Penggunaan bahasa krama di sini
untuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang yang lebih tua dan juga yang dihormati. Nah, di sini contoh dari ukara dari basa ngoko lugu, ngoko alus krama lugu atau krama madya lan krama alus atau krama inggil. Yang pertama, ini bahasa Indonesianya, misalnya contoh kalimat yang kamu tadi apa sudah makan. Nah, krama lugunya kue apa wis mangan. Nah, di sini penggunaannya nggak ada bahasa kramanya. Yang kedua, ngoko alus, sampean mau apa wis dahar. Nah, ini ngoko alus. Krama lugu yaiku sampean mau punapa sampun nedha. Nah, sampean ini masih masuk kromo, nedha masuk kromo kayak gini. Kalau ngoko alus dahar ini udah masuk inggil, tapi kata-kata wis itu masih ngoko. Jadi maksudnya di sini ngoko alus itu masih ada ngoko dan juga inggilnya ataupun kromonya. Yang terakhir yang paling halus, panjenengan wau punapa sampun dahar. Panjenengan itu artinya kamu, wau artinya tadi, punapa itu artinya apa, sampun itu artinya wis, dahar itu artinya makan, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman itu masih kesusahan, Kak, ini saya masih susah cara membedakan mana yang ngoko, mana yang kromo, mana yang kromo inggil. Nah, teman-teman bisa banget itu menggunakan buku pintar bahasa Jawa ataupun pepak. Nah, pepak ini Kak Al beli pas tahun berapa ya, udah lama, ini dari Kak Al SD. Bukan endorse, tapi ini penting ataupun bermanfaat buat teman-teman yang susah untuk belajar bahasa Jawa, karena di sini tuh sudah lengkap. Misalnya ini tadi bahas tentang unggah-ungguh basa. Nah, di sini juga ada dijelaskan, ada nguku, ada kromo madya, ada kromo inggil. Nah, misalnya di sini alis. Nah, alis itu adalah nguku atau kasarnya, bahasa tengahnya atau alusnya alis. Bahasa kromo inggilnya imba. Nah, misalnya ini irung. Nah, di sini irung, bahasa kromonya adalah irung juga, tapi bahasa halusnya adalah grono. Jadi kayak gitu. Untuk lebih tahu apa saja sih, Kak, bahasa ngoko, bahasa krama dan krama inggilnya, semuanya ada di sini. Bahkan tembung tegese dan juga materi-materi bahasa Jawa seperti aksara Jawa. Mana aksara Jawa di sini? Nah, bahasa aksara Jawa itu sudah dijelaskan di sini juga. Nah, ini juga ada pewayangan atau tokoh-tokoh dalam wayang. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Jadi untuk menunjang bagaimana teman-teman bisa untuk mengatasi kesusahan bahasa Jawa itu menggunakan pepak. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Inggris kayak kemarin, nah itu bisa menggunakan kamus bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Jawa bisa menggunakan pepak. Sekian penjelasan dari Kak Al, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.